Coba diingat-ingat lagi liburan paling sempurna yang pernah Anda rasain. Mungkin Anda lagi nyantai di pantai yang bersih banget, nikmatin makanan lokal yang luar biasa enak, dan kagum aja gitu lihat betapa rapihnya semua fasilitas yang ada. Tapi, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan mikir, siapa sih yang sebenarnya narik benang-benang ini di belakang layar? Siapa coba yang mastiin ratusan elemen yang beda-beda ini bisa nyatu, terus nyiptain pengalaman yang magis banget tanpa ngerusak tempat itu sendiri? Oke, langsung aja kita bedah materinya nih. Selamat datang di Explainer kita kali ini. Kita bakal membedah habis anatomi dari kepemimpinan dalam manajemen destinasi. Lewat materi yang kita bahas hari ini, Anda bakal lihat sendiri kalau destinasi pariwisata yang keren dan bisa bertahan lama itu sama sekali bukan kebetulan. Semuanya dibangun lewat kepemimpinan yang terstruktur banget. Peta perjalanan kita punya 6 titik. Mulai dari ngebahas apa itu manajemen destinasi, kenalan sama konduktor pariwisata, ngatur pemangku kepentingan, ngelewatin krisis, inovasi berkelanjutan, sampai akhirnya kita bedah studi kasus nyata dari Bali. Bagian pertama, mengungkap manajemen destinasi. Jadi gini, manajemen destinasi itu bukan cuma sekedar pasang baliho gede atau ngebangun satu resor mewah. Nggak sesimpel itu. Ini tuh proses yang super terkoordinasi. Ibaratnya kayak jaring laba-laba raksasa yang saling terhubung. Mereka harus ngatur aktivitas wisatanya, nengahin berbagai pihak, ngerawat atraksinya, ngebangun jalan dan fasilitas, plus mastiin pengalaman turisnya tetap juara. Kalau satu aja dari elemen ini putus, wah, keseluruhan pengalaman liburan bisa berantakan. Tapi ingat, tujuannya tuh bukan murni cuma buat senang-senang turis doang. Ada 3 pilar lain yang gak kalah penting. Pertumbuhan yang berkelanjutan, manfaat ekonomi buat warga lokal, dan daya saing jangka panjang. Maksud saya, percuma kan kalau destinasinya seru buat turis, tapi malah bikin rugi ekonomi atau ngerusak lingkungan warga asli. Nah, nyari titik keseimbangan inilah yang jadi tugas utama seorang pemimpin destinasi. Bagian kedua, konduktor pariwisata yang tak terlihat. Ngomongin soal keseimbangan, ini bawa kita ke satu hal yang sangat menarik. Pemimpin pariwisata itu biasanya nggak punya otoritas mutlak gaya bos besar. Mereka nggak bisa tuh tiba-tiba mecat pemilik restoran lokal atau merintah wali kota seenaknya. Makanya, kekuatan mereka benar-benar ada di seberapa besar pengaruh yang mereka punya. Mereka ini ibarat konduktor orkestra. Gimana caranya mengoordinasikan dan menginspirasi banyak pihak buat nyampe ke tujuan bareng, tanpa harus pakai cara-cara yang maksa. Terus gimana caranya punya pengaruh segede itu? Ya, mereka harus punya senjata khusus, sifat-sifat bawaan gitu. Mereka wajib visioner buat ngelihat masa depan, destinasi ini mau dibawa kemana. Harus kolaboratif dan adaptif, karena ya bayangin aja urusannya sama banyak-banyak pihak. Terus mereka butuh inovasi dan komunikasi buat nyelesain konflik, dan tentunya harus etis dan peka budaya, biar warisan lokalnya tetap terjaga. Lanjut ke bagian ketiga, mengelola teka-teki pemangku kepentingan. Coba deh ingat lagi pas liburan kemarin. Anda pasti interaksi sama hotel dan restoran kan? Tapi sadar nggak sih kalau ada warga lokal, tetua adat, pemerintah daerah, maskapai penerbangan, sampai influencer media sosial di sana? Ini teka-teki yang masif banget. Tantangan terberatnya adalah nyatuin kemauan mereka yang seringnya tabrakan. Misalnya nih, pengembang hotel pengen bangun gedung baru, tapi kelompok budaya pengen jaga tanah leluhurnya. Nah loh, gimana cara nyatuin mereka ke dalam satu visi? Dan ini dengan brilian nunjukin kalau pemimpin itu harus bisa ganti-ganti gaya. Kayak bunglon lah. Mereka pakai gaya transformasional buat mancing ide-ide baru. Terus ganti ke gaya demokratis pas harus ngajak semua pihak diskusi. Tapi pas urusannya udah nyangkut nasib warga lokal, mereka harus turun tangan pakai gaya kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Benar-benar tarian yang dinamis antara mikir panjang ke depan, tapi juga harus lincah pas situasi di lapangan berubah. Bagian keempat, memimpin di tengah krisis pariwisata. Ngomong-ngomong soal situasi yang berubah, pariwisata itu industrinya rentan banget loh. Pemimpinnya kerja di bawah bayang-bayang resiko tinggi. Ada bencana alam atau pandemi yang bisa bikin pariwisata mati total dalam semalam. Belum lagi urusan politik. Dan di zaman sekarang, krisis itu nggak selalu kelihatan secara fisik. Polusi yang makin parah, atau bahkan satu review jelek yang viral di media sosial aja, itu bisa langsung ngancurin reputasi destinasi yang udah dibangun puluhan tahun. Gila kan? Kalau udah kejadian kayak gitu, panik jelas bukan pilihan. Ada 3 langkah berurutan yang harus dieksekusi. Pertama, komunikasi secepat kilat, pastiin semua orang aman dan infonya jelas. Kedua, langsung koordinasi, mastiin maskapai, hotel, dan pemerintah langkahnya seirama. Dan ketiga, masuk ke fase pemulihan strategis. Di sini mereka mulai nyusun rencana panjang gimana caranya bikin destinasi ini bangkit dan lari lagi.
Bagian kelima, berinovasi untuk wisata berkelanjutan. Cuma bisa selamat dari krisis itu nggak cukup. Harus bisa lihat tren ke depan. Kepemimpinan pariwisata modern tuh berdirinya di atas 4 pilar ini. Kalau cuma ngejar cuan ekonomi tapi ngorbanin alam, siap-siap aja destinasinya hancur karena over-tourism atau kepenuhan turis. Pemimpin yang jago itu bakal proaktif ngeberdayain warga lokal dan jaga budayanya. Goal akhirnya apa? Menekan dampak buruk dari turis yang membludak, tapi turisnya sendiri tetap ngerasa puas banget liburan di situ. Nah, buat wujudin itu semua, pemimpin sekarang kayak dipaksa hidup di dua dunia. Bayangin aja, di satu sisi mereka dituntut melek teknologi, ngurusin AI, nge-branding di TikTok, pantau data analitik, canggih deh pokoknya. Tapi di sisi lain, mereka wajib banget punya kepekaan budaya yang mendalam. Mereka harus ngerti gimana ngelayanin pasar yang beragam banget, entah itu wisata halal, ekowisata, atau wisata budaya bareng warga lokal. Jadi ini benar-benar perpaduan antara otak digital yang canggih dan hati yang peka sama budaya. Oke, bagian keenam, cetak biru Bali. Mari kita lihat gimana semua teori tadi hidup di dunia nyata lewat salah satu destinasi paling ikonik sejagat, Bali. Kenapa Bali? Karena mereka ini kayak cetak biru pamungkas dari manajemen destinasi yang sukses. Branding mereka sebagai Pulau Dewata itu kuatnya minta ampun, tapi di balik nama besar itu ada kolaborasi luar biasa antar pihak, strategi marketing global yang pinter, penjagaan budaya yang super ketat, dan yang paling penting, warga lokal di desa-desa adat itu benar-benar dilibatin secara langsung. Ya walaupun PR mereka buat nyimbangin jumlah turis yang meledak dengan kelestarian lingkungan masih jadi tantangan tiap harinya. Jadi intinya gini, destinasi-destinasi magis yang bikin kita selalu pengen balik lagi dan lagi, itu nggak muncul dari langit. Di era pariwisata modern ini, tempat-tempat itu sengaja dirancang, dikelola mati-matian, dan dijaga sama pemimpin-pemimpin yang sadar betul bahwa keajaiban sejati itu butuh pengaruh dan visi yang kuat dari balik layar. Sebagai penutup bedah materi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda. Coba dipikirin. Di tengah semua konflik, krisis, dan berbagai kepentingan yang berbenturan ini, gimana sih tepatnya para pemimpin bisa nyari titik tengah antara keharusan buat terus tumbuh dengan kebutuhan mutlak buat menjaga alam dan budaya? Dan kita, sebagai turis, di mana posisi kita dalam keseimbangan itu? Terima kasih sudah nemenin pembahasan kali ini. Teruslah bertanya dan pastinya jadilah pejalan yang bijak.